penghasilan neto setahun ini, ya, penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTK. Nah, ini asumsikan, ya, asumsikan. Contoh, penghasilan kena pajak 50 juta dan di bawah 60 juta masih sama, ya. Nah, baru berubah pada saat kalau dia penghasilan kena pajaknya 54 juta, berdasarkan peraturan yang lama, artinya peraturan yang lama itu per hari ini, ya. Berarti ini lama gitu kan, ya. Nah, bracket sebelumnya adalah 0 sampai 50 juta. Berarti ini bagi dua nih, ya. Yang 54 itu. Layer pertamanya kali 5%, layer keduanya kali 15%. Layer pertamanya ada 5 kali 50 juta, 2.500.000. Layer keduanya 50% kali 6 juta sama dengan 600.000. Totalnya 3.100.000. Ini berdasarkan peraturan yang lama. Nah, peraturan terbaru atau yang mulai berlaku dan sekarang menggunakan yang terbaru, ini apa namanya? Karena bracketnya berubah sampai 60 juta, ini hanya satu layer. 5% kali 54 juta sekaligus. Nah, kalau kita lihat berarti lebih mana? Lebih efisien, lebih turun pajaknya yang tarif yang baru. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang 66 juta. Kalau yang lama ada dua layer. 5 kali 50 juta dan 15 kali 16 juta. Nah, untuk yang peraturan terbaru dua layer sama, cuman untuk yang pertama ini 5% kali 60 juta, ya. Terus sisanya berapa? Sisanya? Ini salah nih, ya. 15 kali 6 juta. Berapa? 900.000. Jadi totalnya berapa? 3.900.000 juta. Artinya lebih kecil dari peraturan yang lama, ya. Peraturan baru lebih kecil pajaknya. Dan begitu pun juga kalau 126 juta. Ya, kalau untuk yang lama dua layer, ya. Ini juga sama dua layer, tapi ini relatif lebih kecil untuk pajaknya, ya, seperti itu. Ini perbandingannya. Ada di slide, ya ada. Nah, tadi ya disinggung mengenai PP nomor 23. Ya, PP nomor 23 itu adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha yang memilih menggunakan PP nomor 23 tahun 2018. Ya. Berarti dia menggunakan PPh-nya berarti PPh final tiap bulan. Ya, contoh. Ya, dia punya penghasilan bulan Januari. Berapa? 100 juta. Contoh ya. Ya. Pajaknya kali 0,5%. Ini pajaknya. Ini peraturan lama. Ini kalau peraturan lama. Ini pajaknya nih. Nah, peraturan lama. Terus Februari juga sama, ya. Terus saja. Sehingga karena penghasilan itu rata tiap bulan, maka untuk pajaknya tiap bulan juga rata dong. Ya. Kalau dia total penghasilan 1,2 miliar, berarti pajak yang dibayar 1 tahun 6 juta. Ini peraturan lama. Ya. Peraturan terbaru, ya, ada semacam pembatas atau PTKP. Jika kumulasinya dari Januari di sini adalah di bawah 500 juta, berarti 100, 200, 300, 400, 500. Ya, di atas 500-nya itu ada di bulan Juni. Nah, berarti untuk pajak penghasilan dari Januari sampai dengan Mei itu 0. Tidak dikenakan pajak. Baru mulai akumulasi lebih dari 500 juta baru dikenakan, yaitu di bulan Juni. Ya, mulai itu 100 juta kali 0,500. Terusnya. Sehingga ini kalau kita lihat, ya,
Kalau jumlah penghasilannya yang dikenakan pajak hanya 700. Kenapa? Karena 500 jutanya akumulasi yang tidak dikenakan pajak. Berarti di atas 500 jutanya yang dikenakan pajak, yaitu 700 juta. Berapa pajaknya? Dikalikan 0,% adalah pelaturan baru ada 0,5 juta. Berarti hampir setengahnya. Setengahnya lah. Ya. Nah, ini adalah untuk efisiennya atau lebih hematnya gitu untuk peraturan terbaru ya. Nah, untuk penggunaan PP nomor 23 ini untuk orang pribadi ada due date-nya, ada kadaluarsanya yaitu sampai dengan 7 tahun. Lebih dari 7 tahun atau tahun ke-8 wajib menggunakan pasal 17 ya, yaitu yang progresif tadi ya. Itu ya yang tolong dicampur. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Cukup? Oke, kalau cukup. Lanjut ya. Ini adalah contoh-contoh perhitungan. Ini juga saya yakin sudah dikasih tahu ya. Waktu PPh pasal 21 ya Potput. Contoh menghitungnya contoh. Ini adalah penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya 70 juta. Maka 5% kali 60 juta 3 juta. Terus sisanya berapa? Ya, 70 dikurangi 60 berapa? 10 juta. 10 juta kali 15% adalah 1.500.000. 1.500.000. Sehingga totalnya ya, total pajak terutangnya adalah 4.500.000. Oke, paham ya? Nah, terus bagaimana kalau pajak penghasilannya? Penghasilan kena pajaknya 345 juta. Bagaimana cara menghitung pajaknya? Pertama, layer pertamanya adalah 60 kali 5%. 3 juta. Nah, layer kedua, 190 juta kali 15. Kenapa 190? Karena 250 batas layer kedua sudah dihitung di layer pertama 60 juta. Berarti tinggal sisanya dong. Ya, berapa? 190 juta. 190 juta itu dari mana? 250 juta dikurangi 60. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, 190 juta kali 15, 28 juta. Ini. Ya. Nah, terus totalnya berapa? 345. 345 itu sudah diambil 60, sudah diambil 190. Berarti sisanya berapa? 95 juta. 95 juta kali 25% layer berikutnya. Nah, totalnya 23.750.000. Totalnya 55.250.000. Oke. Bagaimana yang 700? Nah, 700 hampir sama ya. Layer pertama kali 5%, layer kedua 15%. Nah, layer ketiga itu kan 200 di atas 250 sampai 500 ya. Berarti yang 250-nya sudah diambil layer pertama, layer kedua berarti tinggal berapa? 250 juta. Nah, kali 25%, 62 juta 500. Terus sisanya ini kan 500. Dari 60 tambah 190 tambah 250 itu kan berarti 500. Berarti sisanya berapa? Oh, 200 kali 30% 60 juta. Totalnya jika penghasilan kena pajaknya 700 juta, maka pajak yang harus dibayarnya atau pajak terutangnya adalah 154 juta. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan nggak? Paham semua? Jangan sampai Paham, Pak. nanti, makasih. Jangan sampai nanti kalian ujian bingung, ini ngitungnya gimana? Nah, udah deh. Ya. Nah, saya kalau nggak ngerti, sekali lagi, tolong sampaikan, Pak, saya nggak ngerti. Kayak Andre kan nanya terus tuh, Pak, ini gimana? Saya apresiasi. Oh, berarti pertama, Andre mengikuti dengan baik. Yang kedua, Andre mewakili yang lain yang memungkinkan ada pertanyaan yang sama, gitu. Ya. Jadi silahkan kalau ada yang kurang ngerti, ada yang ragu-ragu ini dari mana, ini kenapa ngitungnya begini, ditanyakan. Ya.
ditanyakan. Saya pingin apa yang Anda cari, ingin tahu, ini bisa terjawab di pelatihan ini. Silakan. Ya. Ada yang mau nanya? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup, boleh. Saya lanjut ya. Nah, sekarang contoh ya. Tuan Ajat belum menikah. Memiliki penghasilan neto tahun 2016 sebesar 70 juta. Neto ya. Berarti neto bagaimana? Ya tinggal dikurangi PTKP kan gitu ya. Nah, terus Tuan Ajat tinggal dan menanggung biaya hidup adiknya yang masih mahasiswa dan ibunya yang sudah tua dan tidak memiliki penghasilan lagi. Tahun 2016 Tuan Ajat menyelenggarakan pembukuan dengan peredaran usaha sebesar 5 miliar. Peredaran usaha tahun sebelumnya adalah 5,5 miliar. Oke. Hitung PPh terutang untuk tahun 2016. Nah, jawab ya. Penghasilan neto. Penghasilan neto dari mana? Langsung aja di sini. Nah, nggak usah ngitung. Penghasilan neto masuk sini. Ya. Terus dikurangi PTKP. Nah, PTKP-nya Kak garing berapa? Udah jelas dia kawin, menikah. Udah jelas dia belum menikah. Berarti PTKP-nya tidak tidak kawin. Nah, tidak kawin garing garing berapa? Dia menanggung biaya hidup adiknya. Adiknya ditanggung nggak adiknya? Adiknya ditanggung nggak? Tidak, Pak. Karena Kenapa tidak? tidak satu garis keturunan. Oh, jawaban yang pasnya karena tidak garis lurus. Garis lurus kan? Nah, ini garis horizontal. Nah, adik berarti tidak ditanggung atau tidak menambah PTKP. Nah, terus ibunya yang masih tua dan tidak memiliki penghasilan lagi. Berarti ibunya yang ditanggung. Berarti TK garing 1. Berarti untuk dia sendiri 54 juta, untuk ibu kandungnya tanggungannya adalah 4 juta 500. Berarti 70 juta dikurangi 58 juta 500 adalah penghasilan kena pajaknya 11 juta 500. PPh terutangnya 5% kali 11 juta 500. Pertanyaannya, kenapa dikalikan 5%, tidak 15%? Ada yang bisa jawab? Karena masih belum melebihi dari batas yang 60 juta itu, Pak. Oke, good, excellent. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, setelah kita ya bisa menghitung pajak terutang, nah, selanjutnya adalah kita ya Bu, sebentar ya. Oke, mohon maaf. Ada teknis. Oke. Nah, setelah kita suara saya kedengar? Dengar, Pak. Oke. Setelah kita mengetahui pajak terutang, langkah selanjutnya adalah kita menghitung kredit pajak. Apa itu kredit pajak? Nah, waktu sebelumnya saya sudah singgung-singgung. Kredit pajak itu apa? Kredit pajak itu adalah pajak yang dibayar di muka. Nah, pajak yang dibayarkan di tahun berjalan. Gitu kan? Bisa dibayarkan sendiri, bisa dipotong, dipungut oleh pihak lain. Paham ya? Nah, pajak yang dibayar sendiri, yang diangsur sendiri, itu namanya PPh pasal 25 atau kredit pajak pasal 25. Jadi diangsur sendiri. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya berdasarkan SPT tahun lalu. Pajak terutang tahun lalu dibagi 12. Itu contoh kredit pajak ya. Nah, ada juga kredit pajak yang dipungut, dipotong oleh pihak lain. Nah, kredit pajak yang dipotong, dipungut pihak lain dibagi dua juga. Ini tolong dicatat ya, karena nggak ada di sini. Pertama,
Ya, dipotong, dipungut oleh pihak lain yang ada di dalam negeri. Nah, berarti kredit pajak dalam negeri. Mana contohnya? 21, 22, 23. Nah, itu contohnya. Ada kredit pajak yang dipungut dipotong oleh pihak lain berasal dari luar negeri. Nah, mana contohnya? Kredit pajak PPh pasal 224 gitu. Ya. Jadi tolong dicamkan ya. Sekarang saya ulang lagi. Ini gini, PPh-OP sama PPh badan itu konsepnya sama ya. Jadi kalau Anda memahami konsep PPh orang pribadi, insya Allah di PPh badan Anda pasti bisa. Ya, tinggal penekanan beda-bedanya di mana Anda harus paham. Ya, nah Anda sudah mengetahui bagaimana cara mencari penghasilan kena pajak di orang pribadi. Kalau di badan gini sama, cuman di badan tidak ada PTKP. Nah, bagaimana menghitung pajak terutang sama, cuman kalau di orang pribadi progresif tarif, kalau di badan single tarif kan itu, paham ya? Terus setelah dihitung pajak terutang, orang pribadi menghitung kredit pajak sama di badan juga sama kan itu. Nah, jadi kalau Anda paham terkait kredit pajak di PPh-OP berarti di badan insya Allah paham ya. Nah, jadi sekali lagi kredit pajak itu adalah pajak yang dibayar di muka, dicicil di tahun berjalan, diponok, dipotong, dipungut sama pihak lain atau diansur sendiri, itu kredit pajak. Pertanyaannya, apakah semua kredit pajak bisa dikreditkan atau bisa dikurangkan dari pajak terutang? Tidak, harus dilihat dulu. Kredit pajak yang dapat dikurangkan atau mengurangi pajak terutang adalah kredit pajak yang tidak final. Ada nggak yang final? Ada. Contohnya yang pajak penghasilannya pasal 4 ayat 2. Mana contohnya? Kredit pajak dari sewa menyewakan tanah bangunan, kredit pajak dari pendapatan bunga, nah itu adalah kredit pajak yang tidak dapat dikreditkan, yang bersifat final. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah kredit pajak yang dapat dikreditkan. Terdiri dari dua, ada yang diangsur sendiri, yaitu PP Pasal 25, ada yang dipotong dipungut oleh pihak lain, yang dipotong dipungut oleh pihak lain dibagi dua, ada yang dipungut dipotong oleh pihak lain di dalam negeri. Mana contohnya? 21, 22, 23 contohnya. Ada yang dipotong dipungut pihak lain di luar negeri, contohnya PPh pasal 224. Gitu. Nah, khusus untuk PPh pasal 24, PPh atau kredit pajaknya adalah mana yang terkecil. Pilih berarti yang terkecil. Antara pajak yang dipotong di luar negeri atau perhitungan dengan rumus kredit pajak luar negeri sama dengan penghasilan luar negeri bagi penghasilan kena pajak kali pajak terutang. Pilih yang terpilih. Pilih yang terkecil. Mana antara ini, sama ini. Ini kan yang ini rumusnya. Nah, ini. Jadi pilih mana yang terkecil. Kalau yang pajak yang dipotong di luar negeri itu lebih kecil ya, berarti gunakan yang ini jumlahnya. Oh, ternyata pas dihitung kembali, ternyata kredit pajak di luar negeri itu terlalu besar. Berarti yang dipakai yang gimana? Yang rumus ini. Nah, yang rumus ini. Ya, jadi, apakah semua kredit pajak di luar negeri dapat dikreditkan? Ya tergantung mana yang kecil kan itu. Kalau pajak yang dipotong di luar negeri lebih kecil daripada perhitungan ini, berarti dikreditkan semua. Ya, kalau lebih besar, lebih kecil yang dihitung kembali, berarti yang dipakai yang dihitung kembali. PPh pasal 24 seperti itu. Bagaimana contohnya? Saya contohin ya. Oh ya, saya contohin ya. Berarti di Excel sebentar ya. Saya Excel dulu. Contoh. Di sheet barulah ya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, penghasilan
Bentar ya, supaya kelihatan. Ini penghasilan dalam negeri. Contoh ya, penghasilan dalam negeri. Katakanlah di sini 100 juta, contoh ya. Nah, 100 juta. Oke. Terus penghasilan luar negeri. Dari mana? Contoh ya. Satu, dari Malaysia. Berapa dari Malaysia? Contohnya, katakanlah di sini 50 juta. Contoh ya. 50 juta dengan tarif di Malaysia dan sudah dipotong adalah 15%. 20% lah ya. 20% dan sudah dipotong. Ya. Berapa pajaknya? Pajaknya tinggal dikalikan aja. Ya, 50 dikalikan 20%. Nah, ini yang sudah dipotong di Malaysia. Ya, yang sudah dipotong di Malaysia ini. Nah, terus, dua, Singapura. Singapura, contohnya. Singapura. Singapura adalah 70 juta. Contoh ya. Berapa nih Singapura? Katakanlah 17%. 17%. Ini sama, kalikan. Nah, kan? Oke, nah. Hitung PPh pasal 23. Caranya pertama, menghitung pajak terutang. Berarti kalau menghitung pajak terutang, berarti ini ditotalin dong. Kan gitu. Ya. Nah, ditotalin. Ya. Totalnya berapa? Ya, kita hitung. Nah, ya, ini penghasilan neto. Ya, terus PTKP, nah, PTKP-nya berapa? Katakanlah di sini orang pribadi Budi tidak kawin dan 0 ya. Berarti di sini kurangi. Ini kan penghasilan neto ya. Terus ini satu saja ya. Penghasilan neto. Terus ini PTKP dengan status TK garing 0. Nah, berapa TK garing 0? Berarti 54 juta. Nah, itu kan? Ya, berarti totalnya berapa penghasilan kena pajaknya? Penghasilan kena pajaknya ini dikurangi ini. Ya. Penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajaknya. Kan? Terus pajak terutang, pajak terutang, pajak terutangnya 5%. Dikali 166 juta. Oke, sebentar ya. Nah, kali berapa? 5 kali? 166, Pak. Progresif dong. Lupa ya? Oh, 60 juta dulu. Nah, 3% kayak 60 juta dulu. oke, terus? Baru 15%. Nah, gitu. 15% kali 250 sisanya. dikurangi dikurangi dulu. 106 ya?
Ya, 106 ya. Kali 106. 106. Betul? Betul? Betul ya? Koreksi kalau ya saya Pak, salah. betul. Ya Pak, Betul ya? betul. Oke. Berarti total pajak terutangnya ini tambah ini. Nah, ini berarti total pajak terutang. Nah, sekarang kita hitung ya, rumus kredit pajak luar negeri. Rumusnya gimana? Rumusnya sama dengan rumusnya penghasilan penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak. Terus kali, kita dulu ya, saya coba supaya Anda mudah memahaminya. Nah, ini, nah gitu ya. Ini dikali, nah, kita dulu sel. Oke, kali apa? Pajak terutang. Terutang. Nah, kali pajak terutang. Kita masukin angkanya. Nah, ya, kita masukin angkanya. Oke, berarti kalau kita masukin penghasilan luar negeri ya. Luar negeri. Penghasilan luar negerinya berapa? Contohnya di sini untuk satu Malaysia. Kredit dari Malaysia. Kita masukin? Ayo, gimana masukinnya? Dari Malaysia? Malaysia berapa tadi? 50 juta ya? Berarti 50 juta. Ini kan Malaysia? Ya, nih, Malaysia kan ini. Nah, terus dibagi total. Penghasilan kena pajak. Mana penghasilan kena pajaknya? Mana penghasilan kena pajaknya? Ini kan? Iya Pak. Nah, penghasilan kena pajaknya. Terus dikali Ish. Kali pajak terutang. Pajak terutangnya berapa? 18.900.000. 18 juta 900. Nih. Nah, gitu ya. Berapa hasilnya? Hasilnya ini dibagi ini dikali ini. Kan? Ini kredit pajak PPh pasal kredit pajak pasal 24. Ya, dari Malaysia kan? Nih. Ya, ini dengan ini kecilan mana? Halo. Ini yang dipotong di Malaysia dengan kita hitung kembali ya di Indonesia itu kecilan mana? Kecil yang dihitung kembali, Pak, yang di Indonesia. Kecil yang dihitung kembali. Berarti apakah semuanya ini dapat dikreditkan? Enggak, kan gitu. Yang dikreditkan adalah yang sudah kita hitung kembali seperti ini. Ya, ini yang
Malaysia. Sekarang yang Singapura, ya, dari Singapura. Nah, kita langsung masukin berapa? Singapura berapa itu luar negerinya? Nah, Singapura. Kalau ada yang nggak ngerti tanya ya, jangan diem aja. Sekali lagi jangan diem aja. Saya nggak mau kalian nggak ngerti diem. Nah, terus pajak terutang sini kan, sini kan. Nah, nah, terus berapa kredit pajaknya? Oke, ini dari Malaysia, ini dari Singapura kredit pajaknya. Di Singapura berapa? 11.900.000 kredit pajak yang dipotong di sana. Tapi pas dihitung kembali berarti hanya 7 juta sekian. Mana yang bisa dikreditkan adalah ini. Nah, berarti PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan berarti totalnya tinggal ditambahin ini plus ini. Total kredit pajak. Pajak pasal 24. Nah, gitu. Kira-kira bisa dipahami dengan baik? Bisa, Pak. Atau ada yang ditanyakan? Boleh. Terlalu cepat atau gimana? Boleh, silakan. Ada? Cukup? Itu, Kak. Oke, ya. Terima kasih konfirmasinya ya. Saya lanjutkan ya. Oke. Jadi itu cara menghitung kredit pajak yang dapat dikreditkan. Pertanyaannya, apakah dapat dikreditkan semua? Ya tergantung. Ya, jadi di sini mana yang lebih atau yang terkecil ya. Apakah yang dipotong di luar negeri atau kita hitung lagi pakai rumus KPLN penghasilan luar negeri dibagi PKP kali pajak terutang seperti itu ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan sama siapa tadi? Status kewajiban perpajakan suami istri. Ada yang kakak itu kepala keluarga, yaitu suami istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Nah, tadi udah dijelaskan ya. Nah, jadi bisa menjawab ya. Jadi boleh nggak? Sangat boleh. Justru kalau saya menganjurkan. Kenapa? Ini lebih lebih simpel, ya. Terus kalau si istrinya hanya mempunyai satu pekerja, satu penghasilan dari satu pemberi kerja, lebih simpel. Kenapa? Hanya dilaporkan saja, tidak mempengaruhi si suaminya. Nah, nggak ribet, nggak rigid lah ya. Nah, ada yang status kewajiban perpajakan suami istri itu ada HB. HB itu apa? Hidup berpisah, divorce. Yaitu penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Nah, jangankan mau lapor bareng-bareng ya, hidupnya pun juga sudah berpisah. Itu aja logikanya ya. Nah, ada status kewajiban perpajakan suami istri namanya PH, pisah harta, yaitu penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikenai secara terus oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Tadi sudah dijelaskan. Nah, yang terakhir MT, milih terpisah, yaitu penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Mangga, silakan tinggal pilih. Tapi kalau boleh saya menyarankan, kalau tidak pingin ribet gitu ya, ikut aja ke suami. Tapi kalau mau milih PH atau MT, mangga silakan. Ya. Ya, cuma dari hitung-hitungan lebih simpel kalau menurut pendapat saya gitu ya.
Oke, ini contoh perhitungannya. Perhitungan penghasilan untuk status KK, PH, dan MT. Contoh di sini, tadi sudah dijelaskan ya secara oral ya. Penghasilan suami 500 juta, ya. Penghasilan istri 200 juta. Berarti totalnya berapa? 300 juta. Hitung pajak terutang. Nah, kalau gabung ya sudah, bayar aja kan. Nah, kalau misah berarti untuk pajak istri berapa? Untuk pajak istri 200 kan gitu ya. Nah, 200 bagi 700. Nah, bagi 700 kali. Kali berapa? Ya, pajak terutang. Nah, pajak pajak terutangnya. Nah, kalau suami berarti suami 500 ya per 700 ya, sini. Kali pajak terutang. Itu adalah porsi untuk suami. Kalau dia milih terpisah atau pisah harta seperti itu. Nah, untuk status PH dan MT, PP terutang yang ditanggung dibagi sesuai porsi penghasilan yang sudah saya tadi contohkan. Kecuali, nah ini. Ya. Nah, kecuali istri satu pemberi kerja dianggap final untuk status KK. Nah, tadi satu pemberi kerja. Bagaimana kalau dia kerjanya dua perusahaan? Ya nggak bisa final. Ini mah tidak final. Ini satu pemberi kerja dianggap final. Paham ya? Ada mau nanya? Boleh silakan ada. Cukup? Jelas, Pak. Jelas ya? Lanjut. Nah, penggabungan penghasilan ya. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang tahun 2008, penghasilan atau kerugian tahun berjalan, kerugian dikurangi kerugian tahun sebelumnya, wanita yang telah kawin nih, sama lah ya, digabungkan dan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suami ini kalau kecuali semata-mata di bawah satu pemberi kerja final tadi ya. Nih, contoh. Tuan Amr adalah seorang dokter dengan tanggungan 3 orang anak. Istrinya bekerja sebagai kepala bagian keuangan di PT Sanjaya. Tuan Amr dan Isim tidak memiliki perjanjian pisah harta. Berarti ngikut suami. Atas hal tersebut, maka Tuan Amr melakukan penghasilan dari dokter dengan PTKP status K garing 3. Penghasilan istri dalam ini tidak digabungkan dengan penghasilan suaminya karena hanya dari satu pemberi kerja. Tadi sudah dibahas. Dan pekerjaannya tidak ada hubungan dengan suami atau anggota keluarga lainnya. PTKP untuk istrinya adalah status TK garing 0. Apabila selain bekerja di PT Sanjaya istri Dr. Amr juga bekerja sebagai dosen tidak tetap di beberapa universitas, maka penghasilan istri semuanya harus digabungkan dengan penghasilan suaminya. Karena penghasilan istri tidak hanya dari satu pemberi kerja. Tadi sudah dijelaskan. Oke. Nah, penggabungan penghasilan. Penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah apabila statusnya HB, statusnya PH, gitu ya. Dikehendaki oleh istri atau MT, ya. Ya contoh, Tuan Arman telah bercerai dengan istrinya, Nyi Armida, dan memiliki 2 orang anak yang belum dewasa. Berarti ini HB, hidup berpisah. Maka penghasilan kedua orang tersebut harus dilaporkan secara terpisah. Tuan Arman ini ya gitu, seperti itu karena udah berpisah kan. Nah. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya. Tuan Cecep dan istrinya Nyonya Aminah memiliki perjanjian pisah harta, PH berarti ya. Mereka memiliki 2 orang anak yang belum dewasa, penghasilannya Tuan Cecep sebesar 80 juta dan penghasilannya Nyonya Aminah sebesar 20 juta. Pajak terutang yang ditanggung keduanya 8 juta. Ini asumsi ya. Maka beban pajak yang ditanggung Cecep dan Nyonya Aminah dihitung sebagai berikut. Tadi sudah dicontohkan. 80 juta untuk Tuan Cecep per 100. 100 itu dari mana? Dari 80 ditambah 20. 100 totalnya. Kali 8 juta itu pajak terutang. Berarti untuk porsi Tuan Cecep, beban pajak yang harus dibayar 6,4 juta. Beban untuk Nyonya Aminah
20 juta per 100 juta kali 8 juta adalah 1,6 juta. Ini pembagiannya seperti itu. Ya, nama Hendra ini juga sama lah ya. Tinggal kalian pelajari dengan tadi udah saya jelaskan satu-satu. Nah, ini adalah cara perhitungannya bisa dilihat ya. Nah, ini kan neto suami, ini istri kan gitu ya. Ini gabung. Nah, ini yang ditanyakan sama Andre. Ini berarti Kak garing satu kali, Kak istri, Kak garing istri, satu kan tanggungannya. Berarti 114. Ini harus dilihat ini pakai PTKP-nya tahun berapa. Ya, itu harus disesuaikan. Tapi cara perhitungannya seperti itu. Ya, ini untuk penghasilan tidak kena pajak PTKP-nya harus dilihat benar atau enggak. Takutnya ini masih tahun yang lama. Ya, nih. Ke sini diperoleh penghasilan kena pajaknya, terus tarif progresifnya, nah, terus untuk suami itu tadi caranya perhitungannya sekian, istri sekian, dan seterusnya. Mudah lah ya. Nah, penggabungan penghasilan. Anak yang belum dewasa, penghasilannya digabung dengan penghasilan orang tuanya. Contohnya siapa? Siapa anak Raffi Ahmad itu? Yang bintang iklan itu? Ada yang tahu? Siapa? Lupa. Siapa? Ada yang tahu? Hmm, siapa ya? Yang bintang iklan itu? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Halo? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Contoh Rayanja kalau nggak salah. Cipung ya. Nah, dia bintang iklan, dia memperoleh kontrak, di kontrak berapa katakanlah 1 miliar contohnya ya. Nah, terus gimana? Yaitu berarti digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Kenapa? Karena dia masih di bawah tanggungan si orang tuanya. Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Nah, ini status nih ya. Tahun atau belum pernah menikah. Bagaimana kalau dia udah lebih dari 18 tahun berarti udah dewasa, gitu ya. Nah, atau dia udah nikah. Nah, itu berarti harus dikeluarkan dari tanggungan. Paham ya? Bagaimana kalau lebih dari 18 tahun tapi dia masih sekolah, tanggungan itu boleh asal dibuktikan dengan surat keterangan. Contohnya dia masih masih mahasiswa ya atau S2 dan sebagainya. Nah, angsuran PPh pasal 25 tadi ya. Ada kredit pajak itu yang dibayar sendiri. Nah ini yaitu PPh pasal 25 ya. Merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka pada akhir tahun dapat dikreditkan atau mengurangi pajak terutang tahun pajak bersangkutan. Secara umum angsuran PPh pasal 25 dapat dihitung dengan rumus ya. PPh terutang tahun lalu ya. Contohnya untuk tahun sekarang kan diangsur tuh dari Januari sampai dengan Desember menggunakan perhitungan ini tapi menggunakan PPh terutang tahun lalu ya SPT-nya. PPh terutang tahun lalu ya dikurangi PPh dipotong dipungut pihak lain 23, 21 ya. Bukan 25 ya. Dibagi 12 ya. Contoh ya. Tuan Monang Saragi seorang pengacara di Bandung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tuan Monang Saragi menjalankan pembukuan untuk tahun 2012 data kewajiban perpajakan sebagai berikut. Pajak terutang 60 juta, kredit pajak 21, 23, 25. Nah, ini tahun 2012. Berarti untuk angsuran tahun 2002 angsuran 2013 berarti pajak terutang dikurangi kredit pajak yang 21 23 kecuali 25 jangan ya 21 23 bagi 12. Cara ngitungnya gitu. Nah, ini caranya. Ya. Untuk angsuran tahun 2002 atau ginilah, tahun 2024 lah ya. Kalau saya kasih ini deh, supaya kalian gak bingung. Ya. Nah, ini kan tahun 2023 lah gitu ya. Nah, gitu supaya gak bingung. Terus ini tahun 2024. Berarti 24 sekarang kan? Nah, oke. Kembali ke ini angsuran. Oke, ini dia. Nah, contoh ini ya. Nah, ini adalah SPT tahun 2023. Di SPT tahun 2003, pajak terutangnya berapa?
adalah 60 juta. Ini pajak terutangnya. Kredit pajaknya ada tiga, ada 21, 23, 25. 25 kan diangsur sendiri. 23 sama 21 dipotong oleh pihak lain. Nah, untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 di tahun 2024, maka cara menghitungnya adalah pajak terutang tahun 2023 ada ini, nah, dikurangi kredit pajak yang dipungut pihak lain. Bukan yang diangsur sendiri 25, tapi yang dipungut oleh pihak lain, ya. Berapa? Yaitu totalnya 48, ya. 48 bagi 12, ya. Kredit pajak sendiri untuk menghitung. Oh, yang ini nih. Yang ini ya. Ini untuk menghitung pajak terutang yang lebih kurang bayar. Nah ini, untuk mengangsur PPh pasal 25, 60 sama ya. 60 dikurangi 12 bagi 4, bagi 2, 12. Berarti 4 juta. Jadi Januari bayar 4 juta, Februari bayar 4 juta. Ini disebut kredit pajak yang diangsur sendiri. Perhitungan pajaknya dari mana? Yaitu dari informasi SPT tahun lalu, yaitu tahun 2003. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke, lanjut kalau paham ya. Terima kasih. Nah, setelah Anda mengetahui cara perhitungan, berarti langkah selanjutnya apa? Melakukan pembayaran. Ya. Melakukan pembayaran kalau status SPT-nya atau perhitungan pajaknya kurang bayar. Status kurang bayar itu bisa terjadi jika pajak terutang lebih besar dari kredit pajak gitu. Itu kurang bayar. Bisa enggak kredit pajaknya lebih besar daripada pajak terutang? Bisa. Kalau penghasilan atau bisnis kita lebih kecil dari tahun lalu. Nah, pasti lebih bayar. Logikanya gini, pada saat kita mau menghitung angsuran PPh pasal 25, kan menggunakan pajak terutang tahun lalu kan? Berarti lebih besar dong. Betul enggak? Nah, oh tiba-tiba anjlok nih di tahun sekarang. Ya, penjualannya. Berarti pajak terutangnya lebih kecil. Oke? Nah, lebih kecil. Nah, lebih kecil pajak terutang lebih kecil daripada kredit pajak berarti lebih bayar. Kalau kurang bayar, maka harus dibayar kurang bayarnya dengan menggunakan SSP. Kapan harus bayarnya? Yaitu kapan? Sesuai KUP? Kapan? Untuk PPHOP batas pembayarannya kapan? Nah, sekarang saya bergiliran nanya. Ayo, coba. Untuk pajak penghasilan orang pribadi, kalau kurang bayar, kapan batas pembayarannya? Ada yang bisa? Terus kapan batas terakhir lapornya? Ayo, 31 Maret bukan sih, Pak? 31 Maret. Oke, ada lagi? Makasih Andi. Ada lagi yang mau sharing? Kapan? Berdasarkan KUP? Berarti kalau nggak bisa KUP-nya nih, nilai KUP-nya harus dirubah nih. Padahal kelas ini bagus-bagus nih KUP-nya. Oke, kapan kira-kira? Batas lapor sama batas bayar. Kapan? Kalau orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi, kapan? Waduh, Kalau orang pribadi 31 Maret, Pak. oke. Kalau lapornya, itu bayar. Kalau lapor, kalian mah. Masa lupa lagi baru kemarin? Untuk pembayaran pajak penghasilan orang pribadi tahunan, yaitu batas bayarnya 3 bulan dari tahun pajak. Tahun pajaknya tahun berapa? Katakanlah tahun kemarin, tahun 2023. Berarti 3 bulan setelah tahun pajak berapa? Januari, Februari, Maret. Tuh, gitu cara 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 ngebaca aturannya atau cara menjawabnya. Jadi 3 bulan setelah tahun pajak. Tahun pajaknya berapa? SPT-nya tahun 2003. Berarti batas bayarnya 3 bulan setelah tahun pajak. Berarti Januari, Februari, Maret. Itu bayarnya.
Ya, kalau kurang bayar. Kapan lapornya? Sama, yaitu 3 bulan setelah tahun pajak, setelah dibayar. Jangan coba-coba kalian lapor kalau statusnya kurang bayar, lapor tanpa dibayar. Insya Allah ditolak. Ya, tolong diperhatikan. Bagaimana cara pembayarannya? Menggunakan SSP, surat setoran pajak. Bagaimana cara bayarnya? Yaitu bagaimana cara lapornya? Menggunakan SPT. SPT untuk wajib pajak orang pribadi tahunan ada berapa banyak? Nah, Kak Upet lagi. Ada berapa jenis? Ayo, ayo. Ada berapa jenis untuk orang pribadi tahunan? Andre, bisa bantu? Bentar Pak, lupa juga Pak. Ada 3 bukan, Pak? Oke. Ada kira-kira? Ayo, bisa bantu? Ada 3 bukan, Pak? Betul, ada 3. Apa aja? SPT 1770, Heeh, SPT 1770S, sama betul. yang terakhir 1770SS. Good, 100. Jangan lupa. Kan mau praktik gimana kok lupa? Gitu ya. Nah, jadi setelah kita menentukan pajak terutang, kita bayar dulu pakai SSP, surat setoran pajak maksimal 3 bulan setelah tahun pajak. Ya, setelah beres pembayaran, lakukan laporan. Ya, laporannya menggunakan SPT. SPT ada beberapa jenis untuk orang pribadi. Ada 3. Formulir 1770 untuk yang melakukan kegiatan usaha, yang 1770S untuk yang sebagai karyawan tapi penghasilannya di atas 60 juta, untuk yang formulir 1770SS adalah untuk penghasilan sebagai karyawan tapi di bawah 60 juta. Itu harus hafal, ya. Oke? Nah, di saya lagi azan, mohon izin saya break dulu bentar ya. Mendengarkan dulu azan sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi eh, ada azan, kita dengarkan dulu. Oke, kita sampai mana tadi? SSP ya? Oke, ya. Nah, sudah terlihat slide-nya? Halo? Terlihat, Pak. Oke. Nah, bagaimana cara menyampaikan SPT-nya? Ini kebetulan ini slide-nya relatif lama ya. Jadi sebenarnya untuk sekarang ya, ini adalah menggunakan e-filing. Baik lapor sama bayar ya. Kan kalau wajib pajak orang pribadi itu kan berarti personal kan. Ya, dia punya NPWP, NIK sendiri. Nah, biasanya untuk aktivasi e-filing ini menggunakan NPWP masing-masing ya. Contohnya saya punya e-filing saya ya. Nah, lapor bayar dengan menggunakan e-filing. Ini lebih lebih apa? Lebih real time, terus lebih mudah, ya tidak terus lebih leluasa kita, ya. Kalau dulu kan harus langsung antri dan sebagainya, ya. Dropbox, mobil pajak, apa ini dulu, ya ini adalah sudah tidak lagi, setahu saya. Sekarang itu lebih hemat lagi. Kantor pos pun juga kayaknya sudah enggak diarahkan ke e-filing semua, yang ini, ya. Jadi lebih real time. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa demokan, saya menggunakan NPWP saya, yang seperti apa e-filing tersebut, bagaimana kalau e-billing, bagaimana e-filing. Ya mudah-mudahan minggu depan kita bisa demokan. Ya selain daripada kita latihan, ya latihan bagaimana mengisi SPT. Karena goalnya sebenarnya mengisi SPT. Ya kalian belajar dari awal untuk PPh orang pribadi sampai dengan hari ini, tapi mengisi SPT-nya tidak bisa, wah berarti tidak tercapai targetnya. Ya justru kita ingin mengisi SPT dengan baik kan, maka kita belajar teori terkait dengan PPH OP. Jadi tolong minggu depan masuk semua karena kita akan praktek ya terkait pengisian SPT, baik formulir 1770, formulir 1770S dan formulir 1770 SS. Insya Allah nanti kita praktek. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Alhamdulillah sudah saya sampaikan semua. Paling nanti insya Allah minggu depan kalau ada waktu kita demo terkait dengan e-filing ya. Terus kita pelajari terkait dengan bagian-bagian SPT dan bagaimana cara untuk mengisi SPT-nya. Jadi sebenarnya finalnya gongnya minggu depan ya. Kita merangkum semua materi, semua pengetahuan kita, semua teori kita dan kita aplikasikan di praktek pengisian SPT. Pengisian SPT saya lakukan secara manual. Kenapa? Karena tidak ada dummy-nya, ya generiknya untuk e-filing. Jadi saya gunakan yang manual, tapi insya Allah caranya sama dengan yang menggunakan SPT. Tinggal apa namanya menyamakan saja kolom-kolomnya nanti di e-filing, ya. Manualnya sama persis, cuman yang satu dibuat sistem, yang satu manual, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, kita buka dulu diskusi, barang 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Silakan kalau ada yang nanya. Ada? Oke, silakan. Dia. Baik, Pak, izin untuk absensi. Untuk Anandia Putri Azahra, Hadir. Andita Shanurahma, Hadir. Andreas Suranta Ginting, Hadir. Angelina Limbong, Angelina Limbong tadi izin katanya Kak ada acara keluarga. baik. Aulia Tri Juliani, Hadir. Azura Cahyani Karim, Hadir. Bilkis Fatu Qodar, Hadir. Khairul Herman, Hadir. Diva Mutiara Kansa, Hadir. Dimas Hafiz Gunawan, Hadir. Dinda Handriani Putri,
Dinda Handriani Putri. Oke. Ebenezer. Ebenezer. Eka Septia Fatmawati. Hadir. Felix Dearta Tarigan. Hadir. Hana Ardelia Kirana. Hadir. Imei Giovanni. Hadir. Ines Rike Dewanti. Hadir. Joyce Ruri Delia. Hadir. Julian Afrelia Dakawetang. Hadir. Khalid Putraina. Hadir. Muhammad Sergi Rahmanur. Hadir. Natasha Salsabila. Hadir. Naya Dwijayanti. Hadir. Panggita Mauli Hidayat. Hadir. Rai Putri Saskia. Oke. Raisa Afisa. Hadir. Rifani Febrianti. Hadir. Salsabila Suci. Hadir. Sarah Fadila Sarosa. Hadir.